debat RDPU kemarin di DPR aku, tapi saya ada slotnya Benny Harman. Nah, Benny Harman kan menarik, kemarin saya ada porsinya porsi Mahfud. Pakmo. Dan sekarang saya ambil porsinya Benny Harman. Banyak pentingkan saya adilan teman-teman. Tapi ini memegang data. Jadi data yang Pak Mahfud sampaikan sangat berbeda dengan data yang disampaikan Sri Mulyani pada pertemuan dengan Komisi 11. Kalimat Benny kurang lebih begini. Jadi siapa yang berbohong? Kita orang berhenti bernoda, tapi Pak Mawar nggak pernah berhenti, luar biasa. Nah, seperti masanya pemerintah ini sebagai moderator, memang saya menjalin komunikasi lumayan intens dengan sosok Marlon Antoni. Pada acara ini pun saya sudah kontak dia yang bersangkutan, dan dia sebetulnya sudah di Jakarta, tapi dia mohon maaf tidak bisa bergabung walaupun lewat Zoom sekalipun, karena dia sedang menunggu saudaranya yang sakit di gitu. Ya, jadi saya mencoba sampai tadi pagi masih komunikasi dan dia memang mohon maaf gitu. Tapi dari seorang Muswar Antoni Marlon ini kita bisa membaca bagaimana sosok Sri Mulyani, bagaimana 2 tahun dia laporkan ada perusahaan bodong, tapi oleh Sri Mulyani opini digiring seolah-olah investasi bodong. Dan terus digiring bahwa itu persoalan pribadi dia karena dia korban investasi bodong. Perusahaan di surat terbukanya kepada Sri Mulyani maupun kepada saya dalam WA dan teleponan, itu perusahaan mengatakan tidak, investasinya asli. Bahwa saya kemudian ada masalah di terus segala macam bermasalah, kemudian saya telusuri dan ternyata itu bodong. Kenapa bodong? Karena 2 perusahaan itu tidak terdaftar di Kemenkumham dan tidak punya NPWP. Maka yang dipertanyakan kenapa tidak terdaftar Kemenkumham, tidak punya NPWP, tapi bisa membuka rekening virtual di 8 bank, 2 diantaranya BUMN. Nah, saat itu dan ketika Sri Mulyani dalam konferensi dengan Mahfud mengatakan secara implisit dia korban investasi bodong di masalah pribadi, dia langsung mempertanyakan nasionalisme Sri Mulyani. Ini bukan persoalan pribadi saya. Bahkan katakanlah itu soal pribadi saya, ini soal pajak. Perimbangan negara yang disebutnya berpotensi triliun rupiah. Salah satunya kita kenal Okta FX, ya, platform yang banyak di ini dan 2 perusahaan itu. Nah, itu kenapa sebagai seorang yang bertanggung jawab atas penerimaan negara justru mengabaikan? Kemudian analisis dia menjadi semakin liar lagi tanda kutip karena ada 2 bank BUMN yang ikut di situ sebagai pembuka rekening dan komisarisnya pejabat Kemenq. Ya, Kemenq. Ya, komisaris antara lain Rionel Silaban, Dirjen Kekayaan Negara yang mendapat penghasilan sebagai komisaris Bank Mandiri dalam 1 tahun 21 miliar. Itu diperoleh dari gajinya yang 680 juta sebulan. Para YouTuber punya nggak 680 juta sebulan? Oh, kalau Haji ada, beda dikit ya, 40 ya, ya, 49 ya, kurang dikit lagi. Lalu tunkinnya, apa namanya, tantinnya itu total 20 miliar. Sehingga dalam periode 3 tahun 2019 sampai 2022 sang pejabat ini punya tambahan pendapatan 63,4 miliar. Tapi ada tapinya di LHKPN cuma dilaporkan 50 sekian miliar. Nah ini dicurigai, bahkan pada surat-surat awalnya di sini saya print itu dia menjelaskan bahwa dia tidak akan dugaan lagi, dia tidak hanya menduga ini bahwa Sri Mulyani Dirjen Pajak terlibat dalam sejumlah pelanggaran hukum. Wow, ngeri sekali. Si Busok ini saya kira Anda nggak pakai dugaan lagi ya, tidak ada yang yakin betul gitu. Nah itu soal Busok ya. Jadi soal nasionalisme jadi ingat
sepupu kita, termasuk gurunya Prof. Antoni ya, Pak Kwik ini cuma dokter Andes ya. Cuma dokter Andes tapi Masya Allah luar biasa sekali, walaupun beliau etnis Tionghoa, saya kira lebih kenapa itu daripada kita pada umumnya. Dan saja. Jadi dia menceritakan bagaimana peran Sri Mulyani sebagai agen IMF dan Bank Dunia pada saat krisis berlangsung ya. Dia kan sekretaris BEN, Dewan Ekonomi Nasional, apa komite Dewan ya, yang namanya Profesor Amin Salim. Dan atas perintah IMF Bank Dunia, mereka selalu diajak rapat-rapat kabinet. Dan rapat-rapat kabinet itu Menko-nya namanya Kwik Yandi. Dalam pembahasan itu, siapa namanya Sri Mulyani selalu dengan gigih dan getol mengingatkan para menteri ini ROI yang harus kalian ikuti. Ini jalankan, ini jadwalnya, bulan ini harus berbagai macam. Dan saat ketika membahas soal rekapitalisasi TNI, itu ada direktur S2 namanya Darmin Nasution, S2 mengatakan pendapat BNI belum perlu direkapitalisasi ya, belum perlu direkapitalisasi karena bla 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 dan sependapat sehingga dia tidak perlu. Itu terbuka. Sri Mulyani dengan marah, tidak bisa, harus sesuai dengan IMF, harus mereka harus dijual bla 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 gitu. Tapi mereka tidak, bukan tidak. Nah, Pak dalam itu saya muat dari buku saya sebagai kata perangkat dengan Sayyid Pak mengatakan bahwa begitu dia sampai di ruangannya, telepon di mejanya berdiri, dia angkat dari kepala perwakilan Bank Dunia di Jakarta. Di sini apa? Maki-maki. Anda begitu kenapa? BNI lalu. Jadi ingat ketika rapat, Sri Mulyani terjadi begini drama handphonenya. Jadi kata Kwik Yandi, jadi dalam rapat itu siapa namanya Sri Mulyani melaporkan suasana perkenalan pada bosnya yang orang asing itu. Jadi memang ini orang satu perempuan ini memang masalah. Oke, itu kan bisa kalau seperti itu berarti kan itu bisa dianggap sebagai pengkhianatan. Karena ini kan rapat kabinet. Iya. Kalau dibocorkan keluar. Iya. Dibocorkan keluar. Dan karena itu menjadi dimaki-maki kan. Waktu itu saya dimaki-maki oleh perwakilan IMF dan Bank Dunia. Gantian dua wakil itu nggak perlu gantian. Nah, kembali ke soal judul, Sri Mulyani berbohong. Ini menarik sekali loh, karena saya baru saja mengupload siang tadi sebelum kemarin setengah 2 tadi debat RDPU kemarin di DPR Rabu. Tapi saya ada slotnya Benny Harman. Nah, Benny Harman kan menarik, kemarin saya ada porsinya porsi Mahmud. Mahmud. Dan sekarang saya ambil porsinya Benny Harman. Banyak pentingkan saya hadirkan teman-teman. Tapi ini memegang-pegang data. Jadi data yang Pak Mahfud sampaikan sangat berbeda dengan data yang disampaikan Sri Mulyani pada pertemuan dengan Komisi 11. Kalimat Benny kurang lebih begini. Jadi siapa yang berbohong? Siapa yang berbohong? Tidak mungkin data berbeda, dua-duanya benar. Misalnya Pak Antoni tadi mengatakan, Sri Mulyani mengatakan hanya 3 triliun yang melibatkan pegawai review. Kata Mahfud enggak, 35 triliun. Dan angka soal Pak Tony yang 369 triliun penyelundupan emas itu tidak muncul dalam angkanya Sri Mulyani. Jadi Benny masih sopan ya, walaupun sebetulnya kita tahu Benny membela Sri Mulyani kan. Dalam kalimat-kalimat itu, saya kira Pak Mahfud sedang berusaha memikirkan Sri Mulyani. Benny Harman itu sebenarnya saya di Indonesia itu ya. Dia kita menangkap senior di politik ya. Nah, kembali ke selanjutnya, saya angkanya, tadi kan datanya kertas lembaran itu yang sebelumnya, jadi sebelum RDPU, Saroni sebagai pemimpin rapat minta ditukar ulang beberapa penjelasan dari Sri Mulyani. Oke, setelah itu Pak Mahfud di pengantarnya di pantai itu harus selesai ini ya. Asal kalau saya bilang ini padurasi hilang. UPI-nya Jogjanya hilang. Nah, saya katakan kalau ngomong keras tegas itu kan ada 2 hal. Oke. Pertama sikap pencitraan, ya nanti akan seperti itu dan ini. Nanti akan semangat diri sendiri seperti poster-posternya TNI Binasa dengan Gagah Perkasa. Teman-teman itu bilang kalau mau kaya jangan di polisi.
Itu pencitraan ke Allah balik kan begitu. Yang kedua karena mereka nggak punya sebab. Karena bersih kalau kita ngomong soal COVID, nggak punya COVID-nya, nggak punya penyakit bawaannya. Ini kan bebas juga aja ngomong gitu ya. Dan memang saya tidak akan salah batul dengan Mahfud, tapi dalam konteks KKN, mengumpul harta tidak sah segala macam, saya lebih percaya, lebih bersih ya. Dengan teman saya. Nah, kembali ke diri tadi, ini kenapa beda datanya? Siapa yang berbohong? Apakah dia langsung sebut Pak Mahfud yang berbohong? Ini kan kebohongan publik, gitu. Tapi kita nggak tahu siapa yang berbohong, gitu. Siapa berbohong? Apakah Pak Mahfud yang berbohong? Apakah stafnya Pak Mahfud yang sebenarnya dibilang berbohong? Atau Sri Mulyani yang berbohong? Stafnya segala macam. Karena memang ada beberapa temuan yang diungkapkan Mahfud dalam rapat itu. Ada sebelahnya kan ada Ivan Dada, Sekretaris Komite Koordinasi Nasional KKN BPPU ya, komunikasinya Muhammad Nabil sebagai ex-officio-nya pemohon. Karena Ivan mengatakan lewat Mahfud dalam laporannya itu 2009 sampai 2023 sebelumnya juga ada beritanya 200 berkas memuat nama, jabatan, kegiatannya. Tapi kan awal-awal Sri Mulyani kan tidak tahu, sehingga ada TKW dari di Thailand, cowok lamar yuk, bilang nggak tahu yuk, itu nggak beda yuk, 340 triliun itu wakai, 340 itu banyak, bla bla bla, itu harus bertanggung jawab dan seterusnya ya. Nah, itu ternyata kata PPTK lewat Mahfud itu, laporan itu kalau menyangkut pajak diberikan kepada Dirjen Pajak dan Dirjen Inspektorat Jenderal. Kalau menyangkut BPK diberikan kepada Dirjen BPK dan Dirjen. Nah, pertanyaannya kenapa Sri Mulyani tidak tahu? Gitu loh. Kenapa tidak tahu? Apakah memang ada lindung melindungi atau memang seperti yang disebut dalam tadi ada ratusan orang yang terlibat dan ini ada lagi. Semua akan saling melindungi kan begitu terbuka akan jadi efek domino gitu. Luar biasa. Jadi kalau kita pikir penjelasannya siapa Istana Korupsi dan siapa lagi itu siapa bisa merdeka, saya dulu itu memang ada ini bro. Saya dulu menyebutnya dengan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara itu Menteri Keuangan itu sangat berkuasa. Bahkan saya dulu mengatakan seandainya Indonesia tidak punya presiden dan wakil itu tidak masalah. Betul. Karena setiap rupiah yang keluar ataupun yang masuk itu harus disebut Menteri Keuangan. Jadi kalau bicara biaya cukai, pajak itu hanya bagian kecil. Nah, ini menarik. Jadi ini urusannya Pak Marwan.